Diem aja gue. Tapi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Kurnia Sandi dengan NPM 24311087 dari kelas SI 24C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar akuntansi, yaitu mengenai jurnal dan buku besar. Pengertian jurnal. Jurnal itu sendiri adalah catatan awal dari semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan waktu, agar informasi keuangan dapat diakses dan dianalisis dengan mudah. Kita lanjut, yaitu jenis-jenis jurnal. Jurnal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama, jurnal umum, kedua, jurnal khusus. Baik, saya akan menjelaskan jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan, terutama yang tidak termasuk dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang dicatat di jurnal umum adalah penyesuaian, penyelesaian utang, atau penghapusan piutang. Dan yang kedua itu jurnal khusus. Jurnal khusus itu dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sering terjadi, seperti jurnal jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Kedua, jurnal penjualan, yaitu mencatat penjualan barang secara kredit. Tiga, jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat semua penerimaan uang tunai. Dan terakhir, jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai. Baik, ini format jurnal umum. Jurnal umum mencakup beberapa kolom, yaitu tanggal, itu untuk menunjukkan waktu terjadinya transaksi. Dan yang kedua, keterangan, yaitu untuk penjelasan singkat mengenai transaksi. Lalu referensi, atau bisa disingkat ref. Nomor, yaitu nomor akun yang terkait dengan transaksi. Lalu debit, yaitu jumlah uang yang dicatat di sisi debit. Dan terakhir kredit, yaitu jumlah uang yang dicatat di sisi kredit. Baik, ini contoh untuk tabel jurnal umum. Nah, pertama, itu di kolom pertama itu ada tanggal, yaitu 1 Januari 2025. Lalu di kolom kedua itu ada keterangan, itu isinya kas dan modal. Lalu ref, itu tadi nomor akun, yaitu ada 101 dan 301. Lalu di debit itu ada 10 juta untuk kas, lalu di kredit ada 10 juta untuk modal. Lanjut, pengertian buku besar. Buku besar itu sendiri adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mengkelompokkan transaksi berdasarkan kategori. Data yang sudah dicatat di jurnal dipindahkan ke buku besar agar memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dan berikut jenis-jenis akun dalam buku besar, yaitu yang pertama aset. Aset itu eh, di dalamnya ada kas, piutang usaha, persediaan barang, peralatan, dan lain-lain. Dan lanjut, liabilitas yaitu utang usaha. Isinya yaitu utang usaha, utang bank, utang pajak, dan lain-lain. Ekuitas yaitu modal pemilik, laba tak ditahan, dan lain-lain. Lalu pendapatan, pendapatan itu penjualan barang, pendapatan jasa, dan lain-lain. Lalu beban, beban gaji, beban listrik, beban sewa, dan lain-lain. Dan tanggal, tanggal itu untuk menunjukkan waktu transaksi. Lalu keterangan itu untuk menjelaskan tentang transaksi. Lalu ref itu tadi nomor referensi dari jurnal. Lalu debit itu penambahan nilai di sisi debit, kredit, penambahan nilai di sisi kredit. Terakhir saldo yaitu total saldo akun telah ditransaksi.
Dan ini format buku besar. Buku besar yaitu menyajikan informasi saldo dari setiap akun, baik dari sisi debit maupun kredit. Formatnya meliputi seperti contoh pada tabel ini, yaitu pada kolom pertama, kolom tanggal, yaitu itu isinya 1 Januari 2025 dan 5 Januari 2025. Lalu di kolom kedua itu keterangan, yaitu modal dan pendapatan jasa. Ref-nya 301 dan 401. Dan di kolom debit, yaitu modal 10 juta, itu masuk di debit, dan kredit 5 juta itu untuk pendapatan jasa. Lalu saldonya untuk modal 10 juta dan pendapatan jasa 15 juta. Proses posting. Posting itu sendiri adalah langkah untuk memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Proses ini melibatkan: satu, mengidentifikasi akun yang terpengaruh dari transaksi. Dua, mencatat jumlah transaksi pada sisi debit atau kredit yang sesuai di buku besar. Lalu yang terakhir, ketiga, mengisi saldo akun setelah transaksi dicatat. Nah, ini hubungan antara jurnal dan buku besar. Yang pertama, hubungannya yaitu semua transaksi keuangan dicatat pertama kali di jurnal. Lalu, yang kedua, data dari jurnal kemudian dipindahkan ke buku besar berdasarkan jenis-jenis akun. Dan yang ketiga, buku besar menyajikan ringkasan saldo akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dan ada pentingnya jurnal dan buku besar. Untuk jurnal itu sendiri yaitu untuk mencatat semua transaksi dengan detail dan menyediakan data kronologis untuk analisis. Sedangkan buku besar yaitu memberikan ringkasan transaksi untuk setiap akun dan mempermudah penyusunan laporan keuangan, raca, laporan laba rugi, dan lain-lain. Terakhir, kesimpulan, jurnal dan buku besar itu sendiri adalah komponen utama dalam sistem akuntansi yang mendukung pencatatan pengelolaan transaksi keuangan secara terstruktur. Jurnal berfungsi sebagai catatan awal transaksi secara kronologis, sementara buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan akun untuk mempermudah analisis dan penyusunan laporan keuangan. Proses yang terorganisir, mulai dari pencatatan di jurnal hingga penyusunan buku besar, memastikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik lagi. Baik, sekian pemaparan materi tentang jurnal dan buku besar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.